Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pungki Ferirawan dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 18. Saya akan menjelaskan materi mengenai revolusi hijau. Perkembangan revolusi hijau berawal setelah Perang Dunia I selesai. Perang Dunia I menyebabkan rusaknya banyak lahan pertanian di Eropa sehingga mengancam produksi pangan saat itu. Pada abad ke-18, seorang ahli ekonomi asal Inggris, Thomas Robert Malthus, mengemukakan teori yang sangat menggemparkan dunia. Teori yang dikenal sebagai teori Malthus, yang menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk akan lebih cepat daripada pangan itu sendiri, dan juga suatu saat nanti harga pangan akan semakin mahal karena jumlah penduduk yang semakin banyak tidak diimbangi dengan ketersediaan pangan yang ada di bumi. Malthus berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk akan mengikuti deret ukur 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, dan seterusnya. Sedangkan tumbuhan mengikuti deret 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan seterusnya. Hasil penelitiannya ini adalah hal yang melatar belakangi revolusi hijau dunia. Pada tahun 1962, Rockefeller Foundation dan Ford Foundation mendirikan sebuah badan penelitian tanaman di Los Banos yang bernama International Research Institute atau IRRI. Ada 4 program peningkatan hasil pertanian atau beras. 1. Intensifikasi pertanian. Cara ini diterapkan dalam bentuk pasca usaha tani, yakni pemilihan bibit unggul, pengaturan irigasi, pemupukan, teknik pengolahan tanah, dan pemberantasan hama. 2. Ekstensifikasi pertanian. Langkah ini merupakan perluasan area pertanian yang sebelumnya belum dimanfaatkan. Contohnya itu seperti pemanfaatan hutan, lahan gambut, atau padang rumput untuk digunakan sebagai lahan pertanian. 3. Diversifikasi pertanian. Ini dapat dikatakan pengalokasian sumber daya pertanian ke beberapa aktivitas lainnya yang menguntungkan, baik secara ekonomi atau lingkungan. 4. Rehabilitasi. Sebuah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbarui segala hal terkait pertanian. Misalnya memperbaiki sawah tada hujan menjadi sawah irigasi. Adapun dampak positif dan dampak negatif dari revolusi hijau. Dampak positif revolusi hijau: 1. India berhasil memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri. Di Filipina, revolusi hijau mengalami perkembangan lebih pesat daripada India, sedangkan Indonesia berhasil menjadi negara swasembada beras. 2. Meningkatkan kesejahteraan sosial. 3. Menguatnya perekonomian pedesaan. 4. Meningkatkan ketahanan pangan nasional. Dampak negatif revolusi hijau: 1. Musnahnya organisme penyubur tanah. 2. Kesuburan tanah menurun dan menjadi tandus. 3. Tanah mengandung residu akibat endapan pestisida. 4. Hasil pertanian mengandung bahan kimia pestisida. 5. Ekosistem rusak dan tidak lagi seimbang. Sekian mengenai penjelasan materi tentang revolusi hijau yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.